Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan polisi tidak secara khusus melakukan penyitaan buku yang berisi pemikiran kiri dan anarkisme. Buku-buku tersebut dibawa dari lokasi penggeledahan saat tengah dilakukan pendalaman terkait kerusuhan Agustus lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan buku-buku tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan. Dirinya menambahkan dalam setiap tindak pidana, polisi pasti melakukan penggeledahan dan barang apapun yang ada di lokasi akan turut diamankan. Ia pun kembali menekankan polisi tidak pernah mempermasalahkan buku pemikiran kiri ataupun kanan. Kita tidak melakukan penyitaan terhadap buku aliran kiri, tidak. Tapi pada saat kita melakukan proses penanganan suatu tindak pidana, tentunya pada saat kita melakukan penggeledahan dan kemudian kita melakukan penyitaan terhadap hal-hal yang kita temukan di TKP, ya mungkin ada catatan, belanja dan sebagainya, itu pun juga kita amankan. Jadi tidak ada kaitannya dengan buku yang di dalamnya berisi aliran kiri atau aliran kanan, tidak seperti itu. Bukan karena judul bukunya kan itu disita Pak Kapolri? Kebetulan saja ada buku itu, tapi bukan karena bukunya ataupun aliran yang ada di dalam buku itu kemudian membuat buku itu disita. Jadi saya ingin meluruskan masalah ini. Menko Bidang Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra pun menyebut pemerintah tidak pernah melarang buku dengan berbagai aliran untuk diterbitkan. Menurutnya, penggeledahan dan penyitaan terhadap buku-buku tersebut untuk pendalaman penyidikan. Apakah ada keterkaitannya dengan pihak lain ataupun tidak? Pemerintah tidak melarang buku-buku apapun yang diterbitkan. Bahwa dilakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat tinggal aktivis, kalau nggak salah lupa saya dari Riau ya, atau dari Pedro sendiri, itu sebenarnya hanya untuk pendalaman bagi kepentingan penyelidikan untuk melihat apa latar belakang semua ini. Ada network, ada keterkaitan dengan pihak lain atau tidak. Sebelumnya, Polda Jabar telah menetapkan 26 tersangka perusuh pada demo akhir Agustus lalu. Dari pendalaman dan barang bukti yang disita, salah satunya adalah buku berliteratur anarkis. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan keterlibatan jaringan internasional yang bekerja sama dengan para tersangka. Bahkan, jaringan internasional tersebut turut memberikan dana saat demo terjadi. Mahasiswa punya kekecewaan yang berat terhadap negara ini. Membaca literatur-literatur yang ada di depan ini semua. Membeli, memposting ke kelompok anarkis tertentu di luar negeri. Dan dia berhasil diterima, accepted oleh kelompok internasional tersebut. Buktinya kelompok internasional tersebut mengirimkan dana kepada mereka. Ini benar, ini real ada, dan duitnya juga ada. Semua buktinya kami ada. Sementara di Jawa Timur, sebanyak 997 orang dilakukan pemeriksaan karena terbukti aktif dalam tindak kriminal saat demo rusuh akhir Agustus lalu. Dari penyidikan, polisi menyita belasan buku yang berisi ajaran anarkisme dari tangan pelaku. Untuk ini kami mendalami dengan adanya buku bacaan-bacaan ini, menjawab sekaligus yang nomor 3, apa dasarnya disita. Untuk mendalami bahwa ya, apakah buku bacaan ini berpengaruh terhadap ya, cara pandang seseorang sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Ya. Pendalaman ini penting ya. Karena kita ingin menghubungkan ya, motif pola hubungan ya, peristiwa rusuh yang terjadi kemarin. Jika penyitaan buku terhadap sejumlah aktivis dan tersangka kerusuhan untuk pendalaman dan kepentingan penyidikan, maka transparansi hasil penyidikan harus dibuka secara terang benderang.
Kini publik berharap bahwa penyitaan buku yang dilakukan kepolisian tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpikir dan berpendapat. Tim Liputan, Kompas TV.